Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang car sales. Tapi sebelum itu, perkenalkan ini anggota kami. Perkenalkan, nama saya Lukman Rakim dengan NIM 192400607. Nama saya Rian 19240796. Nama saya Muhammad Haris Zakwan dengan NIM 19240546. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM 19240738. Integrated Development Environment atau IDE dan sumber data. Di sini ada penjelasan IDE. Proyek ini menggunakan Jupyter Notebook sebagai Integrated Development Environment atau IDE utama. Jupyter dipilih karena mampu menampilkan kode, hasil visualisasi, dan narasi secara interaktif. Di sini ada library bahasa pemrograman. Yang pertama ada Pandas, yang kedua ada NumPy Matplotlib, yang ketiga ada Scalaire Model Selection atau Train Test Split, yang keempat ada Scalaire Tree atau Decision Tree Classifier, yang kelima ada Scalaire Processing atau Beans Discretizer, yang keenam ada Scalaire Matrix atau Accuracy Score, Precision Score, Confusion Matrix, dan Classification Report. Yang ketujuh ada Matplotlib PyPilot atau PLC. Yang ke-8 ada Seaborn. Di sini kita memakai sumber data. Yang pertama itu ada nama datasetnya itu car sales. Yang kedua sini ada link datasetnya. Kita menggunakan Kaggle. Yang ketiga ada jenis datasetnya kita pakai Sponder. Terus formatnya pakai CSV. Business understanding dan data understanding. Di sini ada latar belakangnya. Industri otomotif terus berkembang dengan cepat, menghadirkan mobil yang efisien, bertenaga dan ekonomis. Analisis data spesifikasi mobil penting untuk memahami faktor yang memengaruhi harga jual. Machine learning, khususnya decision tree, dapat membantu memprediksi harga mobil dan mendukung strategi bisnis seperti penentuan harga, promosi, dan pengelola stok. Di sini ada tujuan studi kasusnya. Yang pertama itu ada mengelompokkan data harga mobil atau cars prices ke dalam beberapa kelas seperti low, medium, high, dan very high. Yang kedua memprediksi kelas harga mobil berdasarkan fitur-fitur yang tersedia seperti kapasitas mesin, tenaga, torsi, performa kecepatan, dan jenis bahan bakar. Lanjut. Business understanding data dan data understanding. Data understanding yang pertama, memahami data adalah langkah penting sebelum membangun model prediksi harga mobil. Poin kedua, dataset berisi spesifikasi mobil atau mesin, tenaga, torsi, kecepatan, bahan bakar, dan harga jual. Poin ketiga, dilakukan pengecekan struktur, tipe data, hubungan antar variabel, serta identifikasi data yang hilang atau tidak konsisten. Tujuannya agar model yang dibuat akurat dan mewakili kondisi pasar nyata. Studi kasus. Dataset yang digunakan merupakan data penjualan mobil atau car sales CSV yang berisi informasi spesifikasi dan harga dari berbagai jenis mobil. Data ini mempresentasikan kondisi nyata di pasar otomotif dan dapat dimanfaatkan untuk analisis prediksi harga mobil menggunakan algoritma klasifikasi. Dataset car sales mencakup berbagai variabel seperti ukuran mesin, engine size, tenaga atau horsepower, kapasitas bahan bakar atau full capacity, dan harga atau price in thousand. Selain itu, terdapat kolom sales in thousand yang menunjukkan jumlah penjualan setiap mobil sebagai dasar dalam analisis prediksi tingkat penjualan. Deskripsi dataset.
Dataset terdiri dari beberapa variabel yang mewakili fitur-fitur mobil seperti cc per baterai capacity, horsepower, torque, total speed performance, 0 sampai 100 km/h, dan full type serta variabel target yaitu car space. Data ini membantu dalam memahami bagaimana karakteristik teknis mobil berhubungan dengan harga jualnya. Prediktor dan target. Prediktor atau fitur sisi per baterai capacity, horsepower, torque, total speed performance 0 ke 100 km/h, full type. 2. Target atau label car prices. Selanjutnya dilanjutkan oleh Firdaus. Kemudian library yang digunakan oleh kami itu ada Pandas, NumPy, kemudian Matplotlib, dan juga Seaborn. Lalu keterangan library. Pandas digunakan untuk mengelola data table NumPy, dan NumPy digunakan untuk menangani perhitungan numerik. Train underscore test underscore split digunakan untuk membagi data menjadi latih dan uji. Decision tree classifier digunakan untuk membangun model klasifikasi. KB discretizer digunakan untuk mengubah data numerik menjadi kategori, dan sklearn.matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Kemudian terakhir matplotlib.pyplot serta Seaborn digunakan untuk memvisualisasi hasil analisis dan evaluasi. Kemudian membuat dataset. Di situ ada beberapa tampilan yang mencakup data kolom, jenis bahan bakar, dan juga yang lainnya. Data preparation. Memeriksa apakah ada nilai dalam dataset yang kosong atau NaN atau dalam kurung not a number adalah langkah penting dalam analisis data. Nilai-nilai kosong atau NaN dapat muncul karena berbagai alasan, seperti kesalahan saat memasukkan data, data yang hilang, atau ketidaksempurnaan dalam proses pengumpulan data. Mengisi nilai yang hilang atau missing values. Dalam kasus ini akan dilakukan pengisian data yang kosong untuk kolom dengan tipe numerik saja, dan akan diisi dengan nilai rata-rata yang ada pada variabel tersebut menggunakan skrip berikut. Memilih fitur dan target. Di sini ada tampilan yaitu untuk menampilkan fitur seperti manufaktur, model, sales in thousand, dan juga year resale value. Diskretisasi target menjadi beberapa kelas. Diskretisasi adalah proses mengubah data kontinu menjadi data diskrit dengan membagi rentang nilai kontinu menjadi interval-interval yang tidak tumpang tindih. Nah, untuk data preparation dan modeling ini, dia membagi dataset menjadi data latih dan diuji. Di sini dia menampilkan shape of a string. Yang pertama yaitu 125,16. Selanjutnya yaitu shape of x test
32,16 dan shape of your train 125. Untuk tesnya itu 32. Lanjut, sini untuk menghitung baseline performance. Untuk menghitung performance, prediksi kelas mayoritas, menghitung baseline performance dengan melakukan prediksi kelas. Mayoritas memiliki beberapa kegunaan penting dalam analisis dan pengembangan model. Nah, sini kayak kelas mayoritasnya itu 3. Untuk Krebs DM modeling, di sini ada input sekaligus outputnya keterangan model berhasil dilatih tanpa error. Untuk data preparation modeling, evaluasi model, hasil klasifikasi metrik evaluasi, akurasi baseline dan Confucius. Di sini ada baseline akurasinya yaitu 0,1562 yang artinya 15,6%. Baseline akurasi ini adalah akurasi tanpa model, yaitu ketika sistem menebak kelas yang paling sering muncul di data. Hasilnya baseline sekitar 15%, artinya kalau kita menebak asal dengan memiliki kelas yang banyak, kemungkinan benar cuma 15%. Di sini ada decision tree accuracy-nya ada 1.0, ada decision tree precision 1.0 yang artinya juga 100%. Untuk Confucius matrixnya sini kelas low-nya yaitu 9 data semuanya benar, 9 benar 0 salah, dan kelas medium ada 8 semuanya benar, kelas high ada 10 semuanya benar, kelas very high ada 5 semuanya benar, tidak ada kesalahan prediksi sama sekali. Untuk kesimpulan singkatnya, model decision tree ini bekerja dengan sangat baik pada dataset ini. Dibanding baseline 15%, akurasi model meningkat menjadi 100%, menunjukkan model mampu mengenali setiap kategori dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya itu evaluasi model, hasil klasifikasi metode evaluasi aplikasi Confucius Confusion matrix. Di sini ada Confusion matrix ini, tabel biru ini itu menunjukkan mana prediksi setiap kategori mulai dari low, medium, high, and very high. Hasilnya semuanya sempurna karena semua data terklasifikasi dengan benar. Contohnya itu kelas low berjumlah 9, semuanya diprediksi low. Nah, untuk selanjutnya ada kelas medium ada 8, semuanya tepat sebagai medium. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Untuk classification rate reportnya sini bagian teks ini di bawahnya menampilkan angka precision, recall, dan P1 score. Semua nilai 1.00 yang artinya 100% akurat, tidak ada kesalahan prediksi sama sekali. Untuk kesimpulannya, model klasifikasi yang digunakan pada dataset ini bekerja dengan akurasi 100%, baik pada setiap kelas maupun secara keseluruhan. Artinya modelnya tepat, dapat membedakan kategori low, medium, high, dan very high dengan sangat tepat tanpa satupun kesalahan. Oke. Nah, itu aja. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.